Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran surah Al-Qur'an ayat 132 berkenaan dengan sholat dan rezeki. Ini yang tentunya menguras tenaga pikiran seluruh manusia, khususnya orang yang beriman dan juga orang yang tidak beriman adalah masalah rezeki ada kaitannya dengan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Shadaqallahul Azim wa barakahu fil Qur'an. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah untuk melaksanakan sholat. Kami tidak meminta dirimu rezeki, kami yang akan memberikan rezeki kepadamu, dan kesudahan yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Penjelasannya adalah ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka perintah itu menjalar kepada sesuatu yang harus menyempurnakan sesuatu tersebut. Artinya kita diperintahkan untuk sholat. Nah, hal-hal yang menyempurnakan sholat itu harus kita penuhi. Maknanya demikian. Sungguh seorang hamba apabila dia berdiri untuk sholat atas jalan yang diperintahkannya atau atas sesuatu yang diperintahkannya, maka karena dimasibah ini apabila sholat kita jaga, maka perintah-perintah agama selain sholat pasti akan dijaga. Ini tafsirnya demikian. Tafsirnya adalah apabila kita menjaga sholat dengan sempurna, tentunya sholat paling sempurna itu tak lain dan tak bukan adalah sholat wajib dilaksanakan berjamaah di masjid. Itu udah paling top. Maka perintah-perintah yang lain pasti akan dijaga. Demikian penjelasannya. Kemudian berkenaan dengan masalah rezeki, la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu, yakni kami tidak meminta untuk engkau mencukupi rezekimu sendiri dan keluargamu, sehingga ketika engkau sibuk memikirkan masalah urusan rezeki, fataf rodha anta wa ahlaka lis-shalat, akan membuat dirimu dan keluargamu lalai untuk sholat. Itu sudah musik. Orang kalau terlalu mikirin dunia, pasti pikiran yang lain akan tertinggal. Sholat sedapatnya, subuh kesilangan, zuhur kecapean, asar ketiduran, maghrib kemacetan, isya pokoknya kan kayak gitu terus. Ya Allah, ini bukan hanya guyonan Pak, ini nyata. Ini nyata kalau kita tidak memprioritaskan sholat, pasti akan terpengaruh nanti semua. Kemudian di sini diberikan penjelasan, fanahnu narzuquka, kami Allah yang akan memberikan rezeki kepadamu, akan memudahkan rezeki kepadamu. Ini ada cerita apa? Cerita tadi saya kan isi di kampung Jawa, Masjid Al-Aniyah tiap Sabtu pada subuh itu Pak Haji bukan ada jamaah gara-gara ada urusan di Bogor yang kan habis sholat subuh ninggalin katakanlah kewajiban ngaji yang biasanya ngaji, malah kena macet di sananya molor, akhirnya sampai subuh pertemuannya jam 7 ternyata yang bersangkutan itu molor gak datang, lewat semuanya. Ngajinya nggak dapat karena macet terus malah berantai-rantai. Nah ternyata
Cerita lagi, pokoknya kalau kita memprioritaskan sholat kewajiban, ternyata waktunya dari Bogor, pokoknya dari sini kalau masuk ke Bogor itu katanya aneh, cuma 28 menit, nggak tahu lewat mana katanya. Pokoknya asalkan lampu pas lampu merah itu tiba-tiba hijau aja, pokoknya lah hijau. Akhirnya yang jarak tempuhnya itu lama, jadi dilancarkan itu kan kita nggak ngerti siapa yang bikin lampu merah itu hijau terus Pak Denisa ya kan itu berkahnya kita menunaikan sholat. Nah kemudian di sini wakana ba'dus salaf idza asaba ahlan khusus. Orang salaf itu generasi tabi'in apabila ditimpa kemaratan lagi cekak nih keuangan macam-macam lah lagi cekak mereka kumu fasallu bihadza amarakumullah wahai keluarga wahai anak-anak istriku hanya sholat malam karena masalah ini Allah memerintahkan dan langsung sholat itu kaitannya dengan rezeki. Sholat kaitannya dengan apa? Ini di sini ayatnya surah Al ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Perintahkanlah sholat kepada keluargamu, gak usah tanya masalah rezeki, kami nanti yang akan memudahkan rezeki untukmu. Kemudian ada katakanlah wasiat dari ulama salaf juga, man aslaha bainahu wa bainallah aslahu bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan antara dia dengan manusia. Pokoknya urusan lancar aja ya. Urusan lancar itu urusnya demikian. Maka dari itu kemarin bapak-bapak alhamdulillah saya boleh dikatakan senang mengapresiasi jamaah masjid beruniversitas bapak-bapak. Kalau ada jamaah biasanya Pak Dewiza adalah ya bukan jamaah yang aktif, sholat semaunya pakai kaos. Terus kalau sujud apa namanya lubang celengan, lubang apa? Sampai lubang celengan itu kata aktif itu lubang celengannya kelihatan ketika ada pakai celana. Terus apa namanya ngangkat di atas pantat kaosnya, akhirnya gendut lagi agak gendut. Lubang celengannya kelihatan. Ya Allah, itu kita lagi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong perbaiki. Cakap lah, ini jamaah masjid Islam semua cakap semuanya. Alhamdulillah. Jaga sholat 5 waktu kita. Yakinlah Allah akan memudahkan rezeki kita, Allah akan memudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendirikan sholat dan orang yang senantiasa mendirikan sholat ada pintu khusus untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pintu sedekah, ada pintu puasa, ada pintu ahli sholat. Mudah-mudahan pintu-pintu itu akan kita masuki dengan pertama berkahnya sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.